Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tema tentang rezeki. Ya, temanya adalah rezeki suka pada hati yang bahagia. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia? Ayo, coba dicek hatinya masing-masing. Apakah sedang merasa senang, merasa bahagia, atau sedang tidak baik-baik saja nih? Ya, jadi kalau kita ingin rezekinya lapang, hubungannya harmonis, pekerjaannya lancar, maka kuncinya adalah miliki hati yang bahagia. Dalam teori level energi dari David Hawkins mengatakan bahwa kebahagiaan, sukacita itu berada di level energi yang tinggi ya, sekitar 600 energinya. Besar sekali gitu ya. Jadi kalau kita sering-sering berada di zona bahagia, zona yang full power ini, maka ini akan mengundang banyak kebahagiaan, kesuksesan, dan kemudahan datang ke dalam hidup kita. Ya, untuk itu teman-teman sekalian, kita perlu memahami pentingnya memiliki hati yang bahagia dalam menjalankan apapun yang kita kerjakan, baik itu di bisnis, di pekerjaan, di pengasuhan, dalam relasi yang kita bangun, atau dalam hal apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, penting untuk memiliki hati yang bahagia. Maka ada tagline-nya gitu ya, do what you love. Lakukan apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai. Atau love what you do, cintai apa yang kamu kerjakan. Nah, lagi-lagi cinta dan kebahagiaan ini akan memberikan energi yang full power, energi yang penuh buat diri kita dalam mengerjakan aktivitas tersebut. Apa saja manfaatnya ketika kita memiliki hati yang bahagia? Yang pertama, tentu saja pikiran kita jadi jernih. Kita mudah menangkap petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan dalam melakukan aktivitas maupun pekerjaan kita. Kita mudah mengeluarkan ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan usaha maupun pekerjaan dan karir kita. Kita mudah menemukan petunjuk jalan keluar ketika kita menghadapi suatu tantangan, bahkan rintangan dalam pekerjaan ataupun bisnis yang kita jalankan. Ya, tentu saja pikiran yang jernih ini akan sangat membantu kita untuk sukses dalam pekerjaan kita. Nah, sementara pikiran yang jernih itu akan hadir kalau hatinya damai, kalau hatinya bahagia. Teman-teman tentu pernah ya mengalami ketika sedang dalam tekanan atau lagi ada masalah, hatinya bagaimana? Ya, hatinya gelisah, hatinya takut, hatinya marah, hatinya kecewa, hatinya kesel, ya. Ketika kita dalam zona emosi yang negatif, nah ini disebut oleh David Hawkins zona yang penuh tekanan. Ya, jadi kalau kita berada di emosi-emosi negatif tersebut, merasa bersalah, merasa malu, merasa takut, merasa sombong, gitu ya. Nah, itu akan membuat kita dalam zona tekanan. Kita tidak bisa berpikir secara jernih, kita jadi tertekan, ya, sehingga pekerjaan ataupun yang kita lakukan jadi tidak maksimal. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian kita perlu mengenali diri kita, mengenali emosi kita, mengenali kondisi yang tengah kita hadapi, sehingga kalau kita sedang merasa tidak baik-baik saja, perlu mengendalikan diri atau mengelola emosi tersebut agar tidak berlama-lama di zona yang penuh tekanan itu. Ya, karena kalau mau menyelesaikan suatu masalah, mau mencari jalan keluar, butuh ide-ide segar, maka perlu berada di zona yang positif. Bagaimana caranya berpindah dari zona yang negatif, yang penuh tekanan itu ke zona yang positif ataupun zona yang full power tadi? Tentu saja, step pertama adalah dengan kita menerima. Ya, lagi-lagi penerimaan ini sangat penting ya, supaya hatinya jadi cepat damai ya. Kalau kita belum menerima, kita akan terus mempertanyakan, kenapa ya kok masalahnya datang? Ya, jadi perlu terima dulu kehadiran ataupun kenyataan dari masalah yang sedang dihadapi supaya hatinya damai. Ya, kemudian kalau kita sudah menerima, maka selanjutnya tenangkan hati kita. Jadi emosi itu perlu dikelola. Ya, diterima kehadirannya lalu dilepaskan kembali. Bisa juga dengan proses atur nafas. Tarik nafas yang panjang dari hidung beberapa kali. Hembuskan lewat mulut.
Lakukan beberapa kali untuk membantu oksigen masuk lebih banyak ke dalam tubuh kita. Karena saat ada masalah, ya tentunya dadanya sesek. Ya, jadinya penuh tekanan gitu. Gitu. Jadi ketika kita menarik nafas panjang itu membantu oksigen masuk ke dalam tubuh kita, ya pikirannya jadi lapang, hatinya jadi lapang kembali, ya sehingga ketenangan hadir dan itu membantu kita untuk bisa berpikir dengan jernih. Jadi jangan bersikap reaktif. Tidak perlu buru-buru untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Tenangkan diri dulu sebelum kita menenangkan hal-hal di luar diri kita. Ya, jadi fokus mengkondisikan apa yang ada dalam diri kita, yaitu pikiran dan perasaan kita. Sehingga nanti kita bisa mengkondisikan masalah-masalah yang ada di luar diri kita. Teman-teman sekalian ya, jadi bahagia itu sungguh luar biasa manfaatnya. Maka dari itu banyak-banyaklah berada di zona bahagia. Cara praktis untuk bisa menjadi bahagia adalah dengan mengubah gestur atau motion kita, gerakan kita. Ya, jadi ketika kita mengubah gerakan tubuh kita, maka perasaan kita juga akan berubah. Contohnya kalau kita lagi ada masalah, gerakannya cenderung nunduk, lesu, ya. Maka kalau kita ingin memiliki perasaan yang bahagia, maka angkat ya bahu kita, kemudian lebarkan senyumnya sampai giginya nampak. Jangan malu untuk tersenyum karena saat tersenyum maka hati kita bahagia. Ya, kalau hati kita bahagia, maka tadi ya, pikiran kita jadi jernih, tindakan kita juga jadi lebih bermakna, dan tidak hanya diri kita yang merasakan kalau kita sedang bahagia, tapi juga vibrasi kebahagiaan yang kita pancarkan juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, keluarga, ya, kemudian rekan kerja, bahkan customer atau orang-orang yang berada di sekitar kita dan terlibat dalam proses di pekerjaan kita. Misalnya kita seorang pedagang atau pebisnis, ketika ingin mempromosikan dagangan atau produk kita, jasa kita, maka sampaikan itu ketika zona emosi kita dalam kondisi bahagia. Jadi dikondisikan dulu hatinya bahagia, hatinya damai, pikirannya baik sangka. Nah, gitu ya, sehingga vibrasinya juga bisa dirasakan oleh orang tersebut. Dan ketika vibrasinya sama, maka proyeknya akan bisa terlaksana dan terwujudkan nih impian-impian yang diharapkan. Jadi berbahagialah dengan apapun yang kita kerjakan, lakukan semua itu dengan sukacita. Teman-teman bisa merasakan nanti hasilnya pasti berbeda ketika teman-teman melakukan suatu pekerjaan ataupun aktivitas dalam kondisi hati yang bahagia dengan aktivitas yang dilakukan dengan hati yang berkeluh kesah. Oh no, 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 no. Ya, jadi keluh kesah itu sungguh menguras emosi, menguras energi. Jadi minimalkan keluh kesah ya, sebisa mungkin tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, fokus pada apa yang bisa dilakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.